mobil tua, kalau mau ganti air biasa ke coolant, boleh tuh nggak? Tapi dia bertanya, Mas, ini kenapa sih dicampur air? Katanya kan nggak boleh air kayak gitu loh, Mas. Kita isi dengan coolant 30, selebihnya sampai 100 kita isi air biasa. Saya lihat orang lain kan pakai coolant. Iya, betul. Wah, keren ini. Iya. Saya coba gitu ya. Sekitar 2 atau 3 hari ya, netes air. Nah, dari water pump. Water pump. Sebelumnya dia pakai air biasa, terus pakai air biasa nih mobil ini? Iya, betul, Pak. Wah, ini kan mobil bagus, kawan. Terus mau diganti pakai coolant yang original punya. Tankingnya nih biasanya di sini nanti ada endapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada, selamat siang menjelang sore. Saat ini jam di bengkel AHA menunjukkan pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Sobat AHpedia di hari libur ini dalam keadaan sehat, dan kalau sedang perjalanan bersama keluarga, mobil dan kendaraan dalam keadaan baik. Mudah-mudahan sampai tujuan dan kembali ke tempat semula. Sobat AHpedia, di sore hari ini, di siang menjelang sore ya, di bengkel AHA tidak terlalu rame karena banyak yang storing juga ya. Minggu-minggu storing, Sobat AHpedia. Nah, kita mau diskusi nih. Soal apa? Soal air radiator. Kenapa dengan air radiator? Nah, apakah coolant ini boleh dipakai ke mobil-mobil yang sudah berusia atau yang sudah tua? Nah, ini kebetulan di belakang kita nih ada mobil yang sedang mengganti coolantnya. Ayo kita tanya bersama Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Ini satu-satunya yang mirip Mas Sardi. Waduh. Jadi Mas Sardi nggak ada, kita tanya dia aja. Repot nih Pak urusannya nih. Aduh. Nanti bisa ketahuan ini. Mas Dwi. Ya Pak. Apa kabar Mas Dwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sibuk di ini, nggak dapat hari libur di hari Minggu atau gimana Mas Dwi? Biasanya ya, Pak, kita liburnya di hari Jumat dan Minggu akhir bulan. Oh, setiap akhir bulan yang dapat hari Minggu. Betul. Oke. Kalau Sabtu Minggu biasa, ya biasalah kita cari tetap jalan ya kesibukannya. Tapi Dwi, ini ya, ada apa nih? Ada selang-selang dimasukkan ke radiator nih. Ini kita dapat request dari konsumen ingin mengganti air coolant. Mengganti air coolant. Ya. Oke. Ceritanya sebelumnya dia pakai air biasa, terus pakai air biasa nih mobil ini? Ya betul Pak. Wah, ini kan mobil bagus kawan. Terus mau diganti pakai coolant yang original punya. Nah, jadi memang dari Nissan ya? Ya betul Pak. Oke. Nah, ini kalau nggak salah konsentrat Mas ya? Ya yang betul. harus dicampur dengan air. Dicampur dengan air. Perbandingannya 30 banding 70. 70-nya apa? 70-nya air. Oh, nah, Sobat AHpedia, sebelum kita panjang ya, jauh ke pertanyaan yang utama. Ya Pak. Beberapa Sobat AHpedia bertanya, Mas, ini kenapa sih dicampur air? Katanya kan nggak boleh air kayak gitu loh Mas. Nah, ini gimana Mas? Aduh, bingung juga nih. Yang pasti kan kalau dia dikasih full konsentrat juga nanti sirkulasinya juga mungkin kurang ini ya, kurang bagus lah. Nah, udah gitu dari peraturan si pemakaian dan dari pabriknya emang kita disarankan untuk menyampur dengan air biasa atau air mineral. Oke. Itu udah ada aturannya Pak. Jadi nanti di saat kapan Mas ini akan dimasukkan? Ini nanti kita masukkan di saat kita sudah memflushing semua air yang ada di dalam radiator dan di dalam mesin. Oh, sudah tidak ada ini lagi angin? Ya. Flushing ya? Yang pasti bekas air yang tadi Pak. Oh. Air yang sebelumnya. Ini kan kita flushing dulu. Ini keadaan mobil hidup ya, kawan-kawan. Ini kita flushing dulu biar si air yang tadinya di dalam ini biar keluar, biar bersih semua, kotorannya juga bersih. Iya, iya. Tapi sebelum kita melakukan pekerjaan ini, jangan lupa kita pastikan kondisi radiator masih bagus, terus nggak berkerak, nggak berkarat. Kalau bisa sebelum kita melakukan flushing atau penggantian air coolant, kita korok dulu radiatornya biar dipastikan kalau si radiator tuh sehat. Dan jangan lupa dicek bagian termostat dia ada bermasalah atau enggak. Caranya dengan cara kita merebusnya aja kalau di rumah. Oh iya, termostatnya ya. Lihat
Kebuka Itu nggak klepnya gitu ya? Itu kan di saat suhu 90 derajat sampai 100 derajat biasanya dia kebuka. Itu Iya. kalau termostat sehat. Tapi kalau nggak sehat, dia pasti macet, nggak mau kebuka. Betul. Nah, jadi pada saat akan memasukkan ini, posisi airnya yang sudah ada di dalam mesin ini akan dibuang sebagian? Atau bagaimana cara Enggak, Pak. mencampurnya? Enggak, Pak. Cara mencampurnya mudah aja. Kita ambil takaran, ya kan, pakai gelas ukur itu. Oh, Itu kan ada 0 sampai oh iya betul. berapa mili itu. Oke, Nah, betul. Nah. kita isi dengan coolant 30, Ah, selebihnya sampai 100 kita isi air biasa. oh, oke. Dan untuk pengaplikasiannya mudah aja. Ah, Ini kan posisi mesin hidup, otomatis kan sirkulasi. betul. Nah, ini kalau emang sudah dipastikan air yang di dalam ini udah bersih dengan keran ini kan otomatis kan air dari keran kan bersih nih. Nanti kan kelihatan. Keluar. Yang keluar tuh kotorannya pasti kelihatan. Oke. Nah. Entah itu coolant lama atau air biasa yang tadinya berkarat pasti kelihatan. Oke. Nah, jadi pada saat itu ini kita campurkan dengan Ya. air dan dimasukkan ke sini. Ya, betul. Kita Oh, masukkan sampai ke sini. nanti dari sini keluar Sampai dari sini nanti keluar warna si coolant. warna coolant-nya ini. Oh, Ya. gitu. Oke. Kalau sekarang kan masih Ini kan masih air ngalir. ini ya. Air biasa Air nih. biasa ya. Oh. Ini dari air keran ini masih. Oke, begitu Sobat Pedia. Ini terjawab pertanyaannya. Kemarin tuh ada yang bertanya, memang, loh kok dicampur air? Katanya kan nggak boleh air. Nah, kalau di Nissan, Sobat Pedia, dia airnya, air apa namanya? Ini Air konsentrat. radiatornya, Konsentrat. konsentrat dia. Jadi dia harus dicampur 30% coolant, 70% air. Jadi dia lebih banyak air Sobat Pedia ya. Betul, tapi Bukan- kita butuh 2 liter ya, sobat. Oh, 2 liter ya? Ya, betul. Oke, begitu. Nanti biasanya, ini kan masih bening nih. Ya. Kalau di air penampung apa namanya? Tangki reservoirnya Tangki reservoirnya nanti akan berubah warna ya. nanti akan berubah warna. Warna apa Mas biasanya kalau Nissan? Ini kita Tosca, Pak, biru Tosca. Oh, biru Tosca. Itu khasnya Nissan ya? Iya, betul. Oke, karena kemarin kita dikirimin apa namanya? Air radiator juga dari apa tuh? Mereknya tuh Preston ya? Kalau nggak salah iya. Iya, ternyata warna Warnanya air dia beda. radiator itu beda-beda Sobat Beda-beda, Pedia. ya, tiap merek, Nissan itu tiap warnanya tuh apa? beda-beda, iya. Honda itu warna apa? Toyota Iya. beda-beda. Nah, kalau mau tahu cek deh produknya. Betul. Ya. Sebenarnya dari warna air coolant itu ada gunanya, sobat Alpida. Jangan Oh. lupa. Ini air coolant itu dikasih warna tuh pasti ada maksudnya. Oke, siap. Mas Dwi, ini masuk ke pertanyaan utama nih. Betul, Pak. Pertanyaan utamanya adalah mobil tua Hmm, kalau mau ganti air biasa ke coolant, boleh tuh nggak? Saran. Sebenarnya boleh, Pak. Boleh-boleh aja. Cuma ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Oh ya. Ya, Apa itu? contohnya kalau mobil-mobil yang lama, mobil jadul ya kan. Kebanyakan kan ini kepala radiatornya mereka masih menggunakan Kuningan yang ya? kuningan Iya ya. benar, kuningan. Kadang kuningan yang ya itu juga nggak kuningan murni biasanya ya. Iya, iya. Kadang kan ketika mereka dia kena air itu bisa menimbulkan korosi atau karat juga. Nah, di situ kalau kita berikan coolant, namanya coolant kan ini kan dia kan mencegah korosi. Korosi Nah, iya. Jadi yang ada nanti karena udah pakai coolant, si korosinya itu bisa terkikis sama coolantnya ini. Nah, makanya itu harus diperhatikan. Pertama ini kepala radiator. Kedua outletnya air radiator sini. Terus termostat. Termostat. Jangan lupa water pump dicek Water pump. juga. Nah, itu kan biasanya kalau mobil-mobil lama, mobil-mobil jadul, itu kebanyakan udah pada kena korosi, karat ya kan, Iya, karena iya, sebelumnya pakai air biasa. Nah, makanya itu sebelum mengganti air biasa ke coolant itu kita cek dulu lah. Yakinkan dulu ya. Nah, betul. Jangan sampai kita cuma flushing doang nih. Terus kita isi ke dengan coolant, air radiator ya. coolant ya. Yang ada nanti si karatnya itu rontok. Itu langsung atau butuh waktu? Biasanya butuh waktu, Butuh Pak. waktu ya. Karena ini kan perputaran mesin dia panas juga kan. Iya, Nah, iya, iya, makin iya. panas kan dia biasanya kotoran tuh makin rontok. Nah, Oke. takutnya kalau dengan adanya yang kotoran itu rontok, dia malah menyumbat di bagian termostat ataupun di kisi-kisi radiator. Kisi-kisi radiator yang tipis ya. Betul, itu kan kecil gram-graman biasanya, kadang juga bisa besar juga sih. Oke. Namanya korosi ya kan kita nggak tahu di dalam. Iya. Nah, itu yang pasti perhatikan itu dulu, Pak, sebelum mengganti air coolant. Nah, oke. Kalau saya ingin memaksakan bahwa harus pakai coolant, apakah harus diganti semua yang tadi poin-poin tadi itu yang Mas sampaikan? Enggak. Termostat, Ya. water pump. Ya.
Kalau emang kondisinya udah nggak meyakinkan, ya lebih baik ganti, Pak. Jangan dipaksain. Oke. Kadang orang ya ingin ikut-ikutan atau gimana kan ya. Ya, Pakai mungkin kulon, ingin tapi, menjaga. karena menjaga mesinnya biar awet Iya, ya kan. iya, iya. Tapi kurang memperhatikan bagian-bagian itu sehingga malah yang ada nanti Bukannya plus, Nah. nama negatif. nah iya betul. Betul itu, Pak. Baik, Mas Mas Dwi, Ya. saya punya pengalaman dengan mengganti air coolant dengan air biasa Air ke air biasa. coolant. Jadi saya punya mobil tahun 83. Ya betul. Mobil tua kan, berarti biasanya pakai air biasa ya, Ya. air putih lah. Oh. Nah, saya lihat orang lain kan pakai coolant. Iya, Weh, betul. wah keren ini. Iya. Saya coba gitu ya. Oh. Saya coba, saya buang airnya, saya tuangkan yang baru. Nggak berapa lama, cuma sekitar 2 atau 3 hari ya, Ya. netes air Nah, dari water pump. water pump. Nah, kemungkinan itu dia water pumpnya udah terkikis, Pak. Ya, Nah. terkikis habis ya kan. Nah, di situ kan water pump kan ada bagian seal juga. Oh iya, ada seal ya. Iya, iya biasanya betul-betul. kalau ada yang bermasalah di water pump tuh air larinya ke bolongan pembuangan itu. Ada Nah. bolongan pembuangannya. Oh iya. Nah, dari situ dia keluar air biasanya. Nah, airnya karena sudah bocor, kan otomatis kan harus diganti water pump ya. Iya, betul. Kan air radiator kan juga dibuang ya Udah sebagian dibuang, kan. oh. Udah kembali ke air biasa aja. Balik ke air biasa aja. Iya, iya, iya. Nah, jadi sebenarnya boleh ya. Boleh aja, Boleh Pak. saja, Boleh tapi saja. dengan syarat ya. Dengan syarat, ya itu tadi diperhatikan poin-poin yang penting kayak kepala radiator, terus termostat, water pump, terus bagian-bagian jalur-jalur air nih lah. Biasanya yang sering keropos tuh di outletnya sini, Oke. sama kalau yang ini besi di kepalanya radiator. Oh. Tapi kalau masalah dengan apa namanya? Dengan blok nggak ada masalah ya? Kan bloknya Kalau kan blok- berkarat itu biasanya. Kalau kotor. blok juga ada kemungkinan, Pak, cuma kayaknya kecil soalnya dia kan ketutup Tebal ya? sama yang pasti ketutup sama packing sama head kan. Oh iya iya iya. Ya, iya. kecuali kalau packingnya packing asbes ya kemungkinan bisa Bisa bocor juga bocor ya. juga. Atau kemungkinan kotoran yang dari apa namanya? Ya, kotoran dari sirkulasi. Nah, sirkulasi naik ya. Ya naik itu. Buat mampet dari si ke radiator. Nah, ini kan kisi-kisinya cuma kecil-kecil, Pak. Nah, Sobat Apedia, kita pernah membongkar radiatornya mobil apa, Mas? Sama Sari itu Itu Terano. Terano ya? Ya, betul. Pakai air biasa, Sobat Pakai air Apedia. biasa sebelumnya. Nah, nanti kita lampirkan di sini biar Sobat Apedia lihat. Dikasih kulen, Nah, rontok. rontok itu. Nah, tapi aku yakin kotoran-kotoran itu akan terjebak di kisi-kisi kisi-kisi radiator. radiator. Dan akhirnya membuat buntu. Buntu. Nah, bermasalah dengan kendaraan bermasalah, mesinnya. nanti bisa timbul overheat. Overheat ya. Baik. Nah, jadi solusinya apa, Mas sebenarnya? Kita pakai air biasa aja. Itu katanya karat. Terus bagaimana mengatasinya? Ya itu kembali lagi ke owner masing-masing, Pak, Ya, sebenarnya. oke. Semua kendaraan kan emang diciptakan sebenarnya dipakai biar awet ya kan. Tapi Iya, kan iya. kalau perawatannya kita nggak terjaga, yang ada mobil nggak bisa awet. Nah, jadi kalau tadi kita pakai air biasa, nggak apa-apa dilanjutkan dengan air biasa. Nggak apa-apa, yang Tapi- pasti dipastikan airnya itu bersih yang pertama ya kan. Oh. Yang kedua kan di tangki reservoir itu biasanya kelihatan, Pak. Kalau berkarat atau enggak, mereka ngumpulnya pasti di situ. Oh iya, Iya, warnanya nih, berubah ya? Sini nih, maaf. Nah, ini kan tangkinya nih, Pak. Ah. Oke. Tangkinya nih biasanya di sini nanti ada endapan. Oh iya, betul Ada betul endapan. betul. Itu kelihatan. Karat biasanya itu. Karat. Ah. Ataupun nanti kalau mau lihat di ini, Pak, ditutup radiatornya ini kelihatan, Pak. Tutup radiator. Ya, tutup radiator ini. Nah, ini biasanya kalau dibuka, ini ada karat atau endapan-endapan atau apa ya, kayak kerak-kerak putih-putih itu biasanya di sini. Ngumpul di sini juga. Kelihatan biasanya. Jadi kalau untuk melihat bagaimana kondisi dalamnya cukup dengan membuka air yang ada di reservoir Ya, dan melihat tutup lihat ditutup itu radiatornya radiator. aja kelihatan ya. Atau kelihatannya di sini Di juga sini kelihatan, Mas ya? betul, iya, di sini kelihatan. Siap, Apedia, Sobat Apedia dimanapun berada. Jadi bagi Sobat Apedia yang saat ini memiliki mobil-mobil usia berapa ya? 20 tahun ya? Ya, 20 tahun ke atas. ke atas atau mungkin 15 tahun ke atas gitu ya. Ya. Sudah terbiasa menggunakan air biasa
Nah, lebih baik menjaga siklus Ya, betul. apa namanya? Servis. Pendinginan Iya. mesin. Pendinginan mesinnya. Ya. Berapa lama, Mas? Setahun berapa kali kita harus menyervis air radiator, mengganti dengan air? Ya, kalau air coolant tuh per 80.000, Pak. Nah, kalau pakai air biasa, Kalau untuk air biasa kita pakai setengahnya aja. Setengahnya aja, dipercepat berarti ya? 40.000 kilo 40.000 kilometer. Ya. Itu harus kita pantau. Iya, baik. Jadi untuk kebaikan ya, Iya, betul. kebaikan kendaraan biar lebih awet. Betul. Ya, siap. Yang Terima pasti kasih. jangan cuma itunya doang, Pak, ya. Ini Apa lagi? tambahan nih. Ya. Jangan cuma dipantau airnya doang. Nanti Oke. airnya dipantau tapi kipasnya mati. Oh, iya. Bermasalah juga. Makanya betul. kadang kan suhu di indikator mobil itu, kalau mobil-mobil jadul kan biasanya ada itunya, Pak. Ya, apa temperatur ya, ya, itu indikator. diperhatikan juga. Jangan sampai melebihi batas. Iya. Atau switch temperaturnya rusak. Nah, itu dia. Biasanya yang kita temuin kayak gitu, Pak. Ya, mobil lama sering Mobil banget kayak lama gitu. ada, Pak. Iya kan? Yang dulu Mas Hardi bawa Kijang itu Ya, yang iya. Kijangnya dari Gunung Kidul overheat sampai sini. Karena temperaturnya nggak naik Karena ya. temperaturnya nggak naik. Baik, Sobat Pedia, Mas Dwi akan melanjutkan pekerjaannya memasukkan Coolant. coolant konsentrat ini dengan cara 30% coolant, 70% adalah air, Ya. masukkan ke sini Ya. sampai nanti keluar dari sini warnanya sudah menjadi warna coolant ya. Iya, warna. Baru ditutup, coolantnya. Baru ditutup. dipasang kembali Kita dengan normal pasang ya. kembali. Baik, tapi tetap dipastikan tidak ada udara ya, yang Ya, terjebak ya, betul. Mas ya. Jangan sampai ada udara terjebak. Oke. Siap. Makasih Mas Dwi. Oke, siap, Pak. Cukup sampai di sini aja, Sobat Jaya. Mudah-mudahan sedikit tips yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.